Kita sedang berada di Ngalas Plalar. Ngalas Plalar merupakan satu tempat yang sangat bersejarah, di mana di sana ada sebuah gua yang pernah dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau tempat berlindung dari serangan penjajah, terutama di zaman penjajahan Jepang, Nippon. Orang Jawa di sekitaran sini menyebutnya zaman Durstut. Nah, seperti apa tempatnya kita akan tunjukkan bersama-sama. Ikuti terus jalan saya hanya di Gagas Misteri. Ya, saat ini saya sudah berada di depan mulut gua Plalar. Gua Plalar ini merupakan gua yang sangat bersejarah juga di masa perjuangan Tentara Rakyat Indonesia, yang mana warga lokal di sini, di area ini, sekitaran Gunung Kidul terutama, itu banyak yang mengungsi di area ini. Meskipun tidak ada petilasan atau tidak ada tanda-tanda dari masa-masa penjajahan, namun berdasarkan cerita dari turun-temurun, mereka, ya, simbah-simbah kita itu berhasil lolos dari serangan tentara-tentara Jepang. Seperti apa guanya? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, ini merupakan sebuah gua kecil, tapi punya tempat berlindung ya. Nah, ini merupakan tempat yang aman buat perlindungan, terutama di zaman dahulu pas zaman penjajahan Jepang ya. Ini dulu pernah beberapa keluarga yang mengungsi di sini. Ada lorong-lorong, namun itu sepertinya hanya tempat sekarang jadi habitat hewan mungkin, entah landak atau apa. Kali ini saya sudah berada di dalam ya, sudah berada di dalam guanya. Ya, lumayan tinggi, jadi kita bisa masuk ke guanya dengan leluasa dan kita bisa melihat masa-masa sisa penjajahan dulu seperti ini. Kenapa tempat ini sangat tersembunyi sehingga penjajah tidak bisa menjangkau tempat ini? Karena konon katanya tempat ini semacam dirahasiakan oleh para makhluk-makhluk astral, sehingga tempat ini tidak terdeteksi adanya kehidupan manusia. Namun sebenarnya banyak dulu di sini. Ada beberapa yang sempat bersembunyi di tempat ini. Guanya seperti ini. Ya, kalau cuma puluhan orang mungkin
bisa masuk dan bisa bersembunyi di sini. Ini adalah salah satu petilasan yang tidak terjangkau oleh sejarah dan media, ya, karena tempatnya memang sangat-sangat terpencil sekali, berada di pedalaman. Namun di samping gua ini, gua yang menjadi tempat persembunyian para pendahulu kita, itu ada semacam gua kecil yang menjadi sarang dari macan tutul. Namun itu dulu, saat ini apakah masih ada atau tidaknya kita tidak tahu. Namun kita mungkin akan sedikit mencoba mencari tahu apakah di tempat itu ada sisa-sisa atau bekas kehidupan dari macan tutul tersebut. Namun pada saat penjajahan Jepang dulu itu tidak ditempati oleh macan tutul. Namun di sini ditempati oleh beberapa pengungsi dari desa yang merasa ketakutan karena pesawat tempur itu ceritanya jadi sangat rendah sekali dari dataran. Jadi mereka itu sangat jelas melihat banyak sekali pesawat tempur yang melintasi area ini. Warga lokal di sini menyebutnya zaman Durstut. Kenapa begitu? Karena jadi pesawat itu seakan-akan dure nggak seberapa, jadi Durstut itu ya. Dure cuman sak setut. Tahu setut itu ikat pinggang. Nah, ikat pinggang. Jadi seakan-akan tingginya itu nggak seberapa, bisa dijangkau gitu. Nah, itu merupakan zaman yang sangat sangat tragis, sehingga banyak sekali warga-warga yang mengungsi di pedalaman, terutama ya tempat-tempat seperti ini, di gua-gua, di ngalas-ngalas yang tidak mungkin terdeteksi oleh tentara-tentara penjajah seperti itu. Oke, itu merupakan areal yang sebelah gunung tadi, yang dulu pernah kelihatan di sini ada macan tutul yang diam di area ini. Namun apakah lubangnya masih ada? Kita akan lihat ya. Kita akan naik ke sana. Naik di atas bukit. Tadi kita melewati itu jalannya. Sulit sekali. Sepertinya tidak ada satupun orang yang masuk kawasan ini, guys. Namun saya menemukan jejak atau pokoknya bukti otentik lah. Yang jelas itu bukti otentik yang tidak bisa saya ceritakan. Saya akan perlihatkan secara langsung. Setelah saya memasuki area ini tadi, saya langsung tertuju ke dalam lubang sana itu. Lubang sana itu nggak begitu gede, nggak begitu tertutup, tapi di sini ada jejak, guys. Ada sisa-sisa ini. Bisa kalian lihat di sini. Tulang belulang ini. Asli tanpa direkayasa. Tuh. Tulang asli ini. Mungkin ayam hutan atau hewan-hewan jenis lain yang menjadi korban atau yang menjadi mangsa. Di tempat ini. Itu salah satu yang menjadi bukti otentik keberadaan dari macan tutul Jawa sendiri. Sebenarnya memang masih ada. Kalaupun saat ini sudah pergi, itu jelas mereka menyingkir dan mencari tempat yang lebih aman dari jangkauan manusia. Namun kalau kita lihat, ini sepertinya belum begitu lama ya. Belum ada 5 tahunan bekas makanan ini. Itu yang jelas. Kalau hewan-hewan lain tidak ada yang makan seperti itu.
terutama kucing hutan. Yang jelas di sini tidak ada kucing hutan. Dari zaman dulu memang tidak ada. Adanya hanya ayam hutan dan landak dan sebagainya. Dan juga salah satunya adalah macan tutul. Dulu pernah mendiami areal ini. Kalaupun di sini landak, tidak mungkin landak makan daging-daging, nggak mungkin. Makannya kan cuman tumbuh-tumbuhan ya. Ini asli sekali, tidak saya buat-buat. Seperti itu keadaannya. Bahkan saya sendiri belum menginjak di sekitar situ, belum. Ini sebenarnya bisa saya masuki, tapi saya takutnya merusak bukti otentik ini. Menjadi salah satu bukti penemuan kita selama ini. Ternyata apa yang saya cari selama ini memang benar adanya. Kalaupun kita belum bisa menemukan, ya, itu mungkin soal waktu saja. Kalaupun saat ini atau nanti kita belum bisa menemukan bukti hewan itu secara nyata, saya kira hanya soal waktu saja. Karena satu persatu tanda-tanda itu mulai kelihatan. Salah satunya adalah jejak dari keberadaan macan tutul atau macan tutul Jawa. Yang kedua, bekas cakaran-cakaran yang ada di areal gua yang masih sangat baru sekali. Dan yang terakhir ini bekas makanan macan ini. Ini asli seperti itu. Cara makannya pun saya hafal banget. Cara makanan kucing-kucingan makan itu saya hafal banget, karena sejak kecil saya punya kucing. Dan ini bukan kucing biasa. Ini bukan kucing kecil. Kalau kucing rumahan atau kucing hutan itu biasanya tulangnya pun tetap dimakan ya. Tapi kalau macan tutul dan sejenisnya itu malah enggak. Jadi yang dimakan tetap daging, full daging. Karena mereka enggak suka tulang. Tulang tetap dibuang biasanya. Nah, tulang itu biasanya bagiannya anjing, kan seperti itu. Kita harus pelajari tata cara hewan makan itu. Asli yang kita temukan kali ini. Bahkan saya sendiri sebenarnya ketika masuk tadi hanya ingin menunjukkan gua nipong tadi, tapi ternyata malah menemukan tanda-tanda seperti ini. Ya, ini suatu bonus ya buat saya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Namun kebetulan saya datang ke sini hanya sendiri ini malah. Tapi nggak masalah karena tempatnya sudah aman ya. Sudah aman dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun hanya bekas dari kehidupan itu sendiri. Ya. Namun kita tidak tahu bagaimana kehidupan itu sebenarnya yang ada di kawasan perhutanan seperti ini. Saya berada di tengah-tengah ya, atau tengah-tengah dan puncak bukit. Jadi tidak semua orang itu bisa menjangkau area ini, dan tempatnya memang sangat jauh sekali dari keramaian. Saya bisa sedikit tunjukkan di sana itu sampai muter sana, itu jauh sekali dari keramaian karena tempat ini memang menjadi hutan belantara di Kabupaten Gunung Kidul pesisir sebelah selatan ya. Nah, tuh tempatnya tadi. Ini gua kecil yang dulu sempat orang-orang itu melihat. Jadi di sekitaran sini macan tutul itu sering macan tutul Jawa ya khususnya, sering berjemur di sini. Dan ternyata di sana ada bekas makanannya. Sudah, kalau begitu kita tidak usah terlalu jauh mengganggu. Kita sudahi saja perjalanan kita kali ini. Mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa kita telusuri. Kita tetap akan menelusuri tempat-tempat yang dianggap punya sejarah terutama bagian misteri ataupun sejarah dari hewan-hewan buas. Di Gunung Kidul sendiri juga banyak sekali dulu dijumpai atau ditemukan ular raksasa dan macan tutul Jawa.
Nah, kita akan cari kedua hewan itu. Saya yakin jejaknya masih ada di Gunung Kidul, terutama di perhutani seperti ini, di hutan-hutan maksudnya ya. Ikuti perjalanan saya selanjutnya, terutama hanya di Gagas Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.